Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kuat sedikit ya suaranya. Ya, Prof. Izin menyampaikan, izin memaparkan dua artikel Di tentang full screen kan ya? tentang supply management. Ini belum belum full screen. Bentar ya Pak, lagi dicari logonya. Jadi pemaparan hari ini saya akan menampilkan dua artikel. Ini artikel yang pertama, yaitu dengan judul From Chain to Capital Supply Chain Risk and Working Capital Management di tahun 2025 dengan dua orang penulis, yaitu Nayun dan Yun Wandi. Q berapa? Satu Prof. Bisa tahu ya. Adapun latar belakang yang dipaparkan pada artikel tersebut, yaitu yang pertama bahwa sekitar 70% perdagangan internasional melibatkan rantai nilai global, di mana barang setengah jadi, komponen jadi, jasa, bahan mentah dapat dengan mudah berpindah hingga beberapa kali. Kemudian muncul kompleksitas yang semakin tinggi, sehingga dibutuhkan efisiensi keberlanjutan serta ketahanan rantai pasok. Yang kedua yaitu kondisi global, khususnya peristiwa penting yang tidak pasti, contohnya seperti perang, pandemi COVID, maupun ketidakstabilan politik, hingga memunculkan risiko yang berdampak besar dan kerentanan pada rantai pasok atau supply chain, khususnya akan berdampak pada stabilitas operasional perusahaan serta keuangan. Ini berdasarkan penelitian dari kutipan artikel itu, yaitu penelitian Morawu, Chang, dan ini yang organisasi global. Kemudian yang ketiga, kerugian yang dialami perusahaan secara finansial dapat berupa pesanan yang tertunda, kehilangan penjualan, penurunan nilai saham, biaya relasional, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Ini juga dikutip oleh penulis dari penelitian Kim, Chuen Chow, Sik, kemudian Rolfitz 2014. Adapun kesenjangan riset pada penelitian tersebut, yang pertama, masih minimnya bukti empiris tentang penelitian risiko rantai pasok dalam mempengaruhi pengelolaan modal kerja. Yang kedua, belum adanya kejelasan bagaimana perusahaan menyesuaikan komponen modal kerja tersebut saat perusahaan menghadapi risiko rantai pasok. Kemudian yang ketiga, belum ada kajian terkait perbedaan respon modal kerja berdasarkan karakteristik perusahaan. Literatur yang ada hanya literatur yang telah tersedia belum menjelaskan siapa yang berdampak oleh risiko rantai pasok tadi. Metode penelitian yang digunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis ekonometrik untuk menguji pengaruh supply chain risk exposure terhadap net working capital. Penelitian ini bersifat empiris berbasis panel data from quarter dan memanfaatkan natural language processing untuk membangun ukuran risiko rantai pasok. Data penelitian diambil dari populasi menggunakan teknik proportion sampling. Di artikel tidak secara gamblang disebutkan proportion sampling, tapi saya menyimpulkan proportion sampling karena ada beberapa syarat dalam pengambilan data penelitian. Yang pertama, periode datanya dari 2008 ke 2022 dan syarat lainnya, kemudian dihasilkan jumlah perusahaan sebesar 4.856 dan total observasinya 1.580 observasi. Variabel independen pada penelitian ini yaitu supply risk exposure, variabel dependennya net working capital, dan variabel kontrolnya size, investment, sales growth, leverage, cash holding, research and development, ROA, dan Babinski atau Consensus.
firm value. Kemudian teknik analisisnya yaitu regresi data panel. Risiko rantai pasok meningkat. Ini hasil penelitiannya. Yang pertama bahwa risiko rantai pasok itu meningkatkan networking capital atau SCR itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan networking capital. Dampak pada komponen kerja, yang pertama perusahaan menambah persediaan sebagai buffer menghadapi ketidakpastian pasokan. Yang kedua, perusahaan memberikan kelonggaran pembayaran kepada pelanggan untuk menjaga hubungan bisnis ketika risikonya meningkat. Kemudian saya lanjut ke artikel yang kedua. Ya, begitu saya lanjut ke selanjutnya ini rancangan ini juga Pak. Yang kedua, the mediating role of environmental performance within green supply chain management and organizational market performance. Digitalisasi as a key dimension. In the case of the Ethiopian manufacture industry, penulisnya Q berapa? satu juga Prof. Satu ya, oke. Ini penulisnya ada 4, diterbitkan tahun 2025. Latar belakang penelitiannya hasil penelitian dari Green Supply Chain Management atau GSCM. Sebelumnya itu masih inkonsisten, artinya ada yang menyatakan rantai pasok hijau itu bisa meningkatkan kinerja, tetapi ada juga yang menghasilkan hasil penelitiannya bahwa tidak berpengaruh atau hasilnya negatif. Dan sebagian lagi itu dia beragam. Yang kedua, masih minimnya studi yang mengumpulkan Green Supply Chain Management dan Market Performance yang telah dikaji, yaitu dampak rantai pasok hijau terhadap kinerja keuangan dan ekonomi. Kinerja lingkungan masih kurang dieksplorasi, khususnya bagaimana peran environmental performance sebagai mediator. Kemudian yang keempat, pada penelitian sebelumnya berkaitan dengan praktek manajemen rantai pasokan hijau yang berfokus pada aspek tradisional seperti desain ramah lingkungan, pembelian yang ramah lingkungan, misalnya pembelian bahan baku dan sebagainya yang ramah lingkungan, dan logistik terbalik, sedangkan digitalisasi GSCM belum dianggap sebagai dimensi dari GSCM, khususnya untuk investigasi komparatif. Yang kelima, perusahaan manufaktur di Ethiopia sering dikritik mencemari lingkungan, dan ini sejalan dengan penelitian tentang GSCM masih sangat terbatas. Izin menyampaikan artikel ini dilakukan di Ethiopia dengan objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur. Kemudian riset gap yang dipaparkan pada artikel tersebut, yang pertama adanya inkonsisten hasil penelitian sebelumnya. Kemudian hubungan GSCM ke market performance itu masih belum banyak diteliti. Kemudian mediasi variabel environmental performance juga belum diteliti, khususnya untuk mengkaitkan ke market performance. Keempat, digitalisasi GSCM belum menjadi konstruk penelitian. Yang kelima, masih minim studi lintas industri. Dan yang keenam, minim studi empiris khusus untuk di Eropa, khususnya untuk yang berkaitan dengan lingkungan. Kemudian, novelty penelitian menguji GSCM ke market performance. Yang kedua, model mediasinya
menggunakan environmental performance. Yang ketiga, memperkenalkan digital GSCM sebagai variabel baru. Yang keempat, studi komparatif lintas industri, yaitu tekstil versus food and beverage. Jadi, objek penelitian manufakturnya difokuskan kepada dua industri ini, tekstil sama food and beverage. Kontribusi empiris untuk konteks Ethiopia. Sebagaimana tadi dipaparkan bahwa penelitian yang berkait dengan kerangka penelitian sebelum ini belum ada dilakukan di Ethiopia. Tujuan penelitian, bagaimana tingkat praktek rantai pasok hijau saat ini di Ethiopia. Yang kedua, apa pengaruh praktek rantai pasok hijau terhadap kinerja pasar perusahaan. Yang ketiga, apa dampak praktek rantai pasok hijau terhadap lingkungan perusahaan. Yang keempat, bagaimana kinerja lingkungan mempengaruhi hubungan antara lingkungan hijau, praktek rantai pasok, dan kinerja perusahaan, dan kinerja pasar. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif konsepsional dengan populasi 953 perusahaan manufaktur dan terdapat 306 responden dengan teknik stratified dan simple random. Kemudian teknik analisisnya CFA, Sam-Amos, dan bootstrapping. Ini variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu digital untuk independen, yaitu GSCM yang meliputi digitalisasi, green purchasing, green manufacturing, sustainable packaging, green distribution. Kemudian ada variabel mediator yaitu environmental performance dan variabel terikat atau variabel dependent yaitu market performance. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat penerapan GSCM itu sedang hingga tinggi. Untuk industri food and beverage dianggap lebih unggul dibandingkan dengan industri tekstil. Kemudian semua dimensi dari GSCM tadi yang dari digital dan sebagainya, environmental performance, makanya hasilnya atau pengaruhnya positif dan signifikan. Green purchasing, green manufacturing, dan juga GSCM, ya ini bagian dari GSCM itu berpengaruh ke market performance. Environmental performance berpengaruh ke market performance. Environmental performance dapat memediasi hubungan antara GSCM ke market performance. Ini rancangan penelitian lanjutan, yaitu dampak supply chain risk terhadap green supply chain management dan environmental performance, peran digitalisasi sebagai variabel moderate. Latar belakangnya ketidakpastian pasokan bahan baku, keterlambatan vendor, fluktuasi harga pangan, hingga masalah logistik pasca pandemi menyebabkan bisnis hospitality harus beroperasi dalam kondisi volatil. Risiko-risiko tersebut tidak hanya mengganggu ketersediaan bahan baku seperti kopi, daging, sayuran, dan kebutuhan dapur lainnya, tetapi juga berdampak pada biaya operasional, kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Tuntutan pasar terhadap praktek green dan sustainability juga semakin tinggi, agar perusahaan menerapkan green supply chain management melalui praktek seperti pengurangan limbah, penggunaan bahan ramah lingkungan, pengelolaan energi, sustainable purchasing, dan green distribution. Namun implementasi dari green supply chain management memerlukan kesiapan teknologi, perubahan proses bisnis, serta kemampuan adaptasi organisasi. Penelitian Hyun and Lee menyatakan bahwa ketika risiko rantai pasok itu meningkat, maka perusahaan cenderung melakukan penyesuaian strateginya, seperti meningkatkan persediaan, mempercepat pembayaran kepada supplier, memperkuat buffer operasionalnya, kemudian namun studi tersebut membahas bagaimana risiko rantai pasok mempengaruhi keputusan strategi keberlanjutan seperti GSCM. Sebaliknya, Ymer et al. Tahun 2025 juga menegaskan bahwa sebenarnya praktek GSCM itu meningkatkan environmental performance dan market performance, terutama ketika didukung oleh digitalisasi.
Akan tetapi studi tersebut tidak menguji bagaimana risiko rantai pasok menjadi faktor pendorong atau trigger bagi perusahaan untuk mempercepat implementasi GSCM. Urgensinya secara teoritis penelitian ini mengintegrasikan dua bidang kajian yaitu supply chain risk dan green supply chain management yang sebelumnya diteliti secara terpisah. Secara empiris, studi ini memberikan bukti nyata pada konteks industri jasa seperti kafe dan hotel yang belum banyak diteliti, khususnya di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dapat membantu pelaku bisnis hospitality di Kota Medan atau di Indonesia. Rumusan masalah, apakah supply chain risk berpengaruh terhadap penerapan green supply chain management pada kafe dan hotel? Kedua, apakah digitalisasi berperan sebagai moderator yang memperkuat pengaruh supply chain risk terhadap penerapan GSCM? Yang ketiga, sejauh mana tingkat digitalisasi pada kafe dan hotel mempengaruhi kemampuan mereka beradaptasi terhadap risiko rantai pasok melalui GSCM? Yang keempat, bagaimana perbedaan tingkat implementasi GSCM pada kafe dan hotel ketika menghadapi tingkat supply chain risk yang berbeda? Artinya integrasi supply chain risk dan GSCM dalam satu penelitian khusus untuk sektor hospitality. Kemudian yang kedua, peran digitalisasi sebagai variabel moderator. Yang ketiga, konteks Indonesia khususnya untuk Kota Medan, hal ini masih merupakan hal yang baru. Yang keempat, menggunakan pendekatan model yang menggabungkan environmental sustainability, rationing, risk-driven operating chain, and digital capability theory. Ini adalah grand theory yang digunakan untuk rancangan penelitian ini. Yang pertama, resource-based view, natural resource-based view, dan contingency theory. Rangka berpikirnya, bisnis hospitality menghadapi supply chain risk. Supply chain risk mendorong perusahaan mencari strategi mitigasi untuk menjaga kelangsungan layanan dan kepuasan pelanggannya. Salah satu mitigasi strategi yaitu dengan mengadopsi green supply chain management. Digitalisasi menjadi kunci untuk memperkuat hubungan antara supply chain risk dan implementasi GSCM. Hipotesis dalam rancangan penelitian ini, yang pertama, supply chain risk berpengaruh positif terhadap penerapan green supply chain management pada bisnis hospitality. Digitalisasi berpengaruh positif terhadap tingkat penerapan GSCM pada bisnis hospitality. Digitalisasi memoderasi hubungan antara supply chain risk dan penerapan GSCM sehingga semakin tinggi digitalisasi, maka semakin kuat pengaruh supply chain risk terhadap penerapan GSCM. Teknik analisis data yang digunakan, yang pertama dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuesioner yang akan disebar. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik atas data yang telah dikumpulkan, dan kemudian data akan dianalisis menggunakan regresi berganda. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baik, berikutnya dipersilakan. Ada yang mau mendiskusikan, silakan bertanya, boleh. Sebutkan namanya ya. Jadi paper yang pertama tadi menjelaskan bagaimana hubungan antara rantai pasok ya dalam mengelola modal kerja ya. Studi di jurnal Scopus ya Q1. Silakan. Ada yang menanggapi? Nggak ada. Oh, 7 orang ini. Silakan. Anita Tarihoran, Ahmad Kodri, Dwi Saraswati,
Andriani Dwilita, Feni Julistin, Joanna Lindawati Seragi, Yola Yolanda, silakan. Sebentar ya, Prof. Soalnya topiknya belum dikirim sama ini Kak Handri ya, Prof. Ya, sebelum presentasi nanti papernya dikirim dulu ya. Baik itu paper aslinya atau soft copy-nya. Sudah cukup jelas semuanya. Oke, kalau udah cukup jelas saya kira itu sajalah ya. Berikutnya dipersilakan nanti kelompok 3 ya untuk dipersiapkan. Terima kasih, selamat sore, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima kasih, warahmatullahi Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih, Prof.